Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar panas dan perpindahannya. Kita akan belajar apa itu panas dan macam-macam perpindahannya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau juga disebut kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Panas akan mempengaruhi suhu sebuah benda atau zat. Mari kita lihat penjelasannya. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat dalam menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator: kayu, plastik, dan karet. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, perpindahan panas secara konduksi hanya energi panas yang berpindah, tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi, sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain dari peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, tapi disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian air yang panas tersebut akan naik, sedangkan air yang di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Contoh peristiwa konveksi lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah asap cerobong pabrik. Terjadinya angin darat dan angin laut, dan gerakan balon udara. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara.
Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi disebut juga perpindahan panas secara pancaran. Contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari antara lain: badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Demikian tadi materi tentang panas dan perpindahannya. Jadi, panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi.